apa Bapak untuk menyambut tahun baru 2026? Ya cuman itu apa tuh pesta kembang api Kak. Yang banyak itu ya. Yang pasti jelas itu. Semoga pengunjung itu nggak bosan terus sering-sering ke sini. Soalnya itu destinasi udah paling lama kan, terus untuk ada mitos-mitosnya juga. Kalau di sini itu tempat areanya luas juga, wahana bermainnya juga banyak. Kalau musim libur sekolah itu paling rame. Kalau hari biasa paling Sabtu Minggu, kalau nggak musim tanggal merah. Biasanya kalau ramainya di Pantai Parangtritis ini jam-jam berapa aja? Ramenya pagi sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang ini kita pengen jalan-jalan lagi teman-teman. Kali ini kita akan menuju ke salah satu pantai legendaris dan terluas di Yogyakarta, yaitu Pantai Parangtritis. Nah, Pantai Parangtritis berjarak kurang lebih 29 km dari pusat kota Yogyakarta. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Yogyakarta dan telah menjadi ikon pariwisata Yogyakarta. Pantai Parangtritis berlokasi di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jarak tempuh perjalanan kita dari sisi barat Jembatan Kabenaran atau Jembatan Pandan Simo menuju Pantai Parangtritis adalah sekitar 17 km ke arah timur melintasi JJLS Kabupaten Bantul. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana terkini Pantai Parangtritis? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita berada di atas Jembatan Kabenaran, jembatan terpanjang dan terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perlu diketahui bahwa jembatan ini berdiri di atas Sungai Progo, yang juga merupakan sungai terbesar dan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta. Sungai Progo merupakan sungai sepanjang 140 km berhulu di lereng Gunung Sindoro Temanggung, Jawa Tengah, dan merupakan batas alami antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Nah, lokasi dari jembatan ini terletak di zona perbatasan, yaitu berada di Kapanewon atau Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, dan Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pembangunan proyek Jembatan Kabenaran yang sebelumnya bernama Jembatan Pandan Simo dimulai sejak groundbreaking pada tanggal 11 Desember 2023. Jembatan Kabenaran telah diuji coba dan dibuka secara penuh 24 jam untuk umum mulai 10 Oktober 2025. Dan pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 bersama dengan proyek-proyek lainnya di Indonesia, Jembatan Kabenaran diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, perlu diketahui bahwa Jembatan Kabenaran dibangun sepanjang kurang lebih 2.300 meter di atas Sungai Progo, terdiri dari jalan pendekat atau oprit sepanjang 1.015 meter, slab on pile sepanjang 700 meter, jembatan utama dengan bentang 675 meter, dan lebar jembatan adalah 24 meter. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di sisi timur dari Jembatan Kabenaran ya. Di depan kita, di sebelah kanan kita, ini adalah objek wisata pertama setelah melewati Jembatan Kabenaran, yaitu Pantai Baru. Pantai Baru berlokasi di Kalurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Pantai Baru terkenal dengan landscape pasir hitam yang luas dan hutan cemara yang teduh. Nah, kita terus berjalan ke arah timur melewati jalan JJLS Kabupaten Bantul. Selanjutnya di depan kita arah ke kanan ini ada Pantai Samas. Nah, Pantai Samas merupakan salah satu pantai legendaris di Kabupaten Bantul yang terkenal dengan keberadaan laguna dan ada konservasi penyu.
Selanjutnya di depan kita ini ada simpang 4 ya, arah ke kiri. Ini akan menuju Jalan Samas, Kota Bantul maupun Kota Yogyakarta. Kemudian arah ke kanan akan menuju wisata Pesona Bengklik. Dan kita tetap mengikuti jalan JJLS Kabupaten Bantul ke arah timur menuju Jembatan Kretek 2. Nah, perlu kami sampaikan ada beberapa proyek strategis nasional di daerah istimewa Yogyakarta yang saat ini sudah selesai dibangun, antara lain ada Jembatan Kabanaran dan Jembatan Kretek 2 yang ada di Kabupaten Bantul. Dan saat ini masih menyisakan satu proyek yang sampai saat ini masih terus dikerjakan, yaitu proyek Elok 18. Jadi proyek ini proyek sepanjang 5,6 km yang menghubungkan jalan JJLS di wilayah Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul dengan Desa Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Nah teman-teman, saat ini kita memasuki Jembatan Kretek 2, yaitu jembatan di jalan JJLS Bantul sepanjang 556 meter dengan lebar 24 meter. Jembatan ini berlokasi di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Jembatan Kretek 2 saat ini telah menjadi ikon wisata baru di Kabupaten Bantul. Jembatan ini membentang di atas Sungai Opak, menghubungkan dua desa, yaitu Desa Parangtritis di sisi timur dan Desa Tirto Hargo di sisi barat. Jembatan Kretek 2 diresmikan pada tanggal 2 Juni 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Nah, yang menarik di Jembatan Kretek 2, jembatan ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti menara luku yang telah menjadi ikon utama jembatan yang mengambil filosofi budaya Among Tani Dagang Layar. Tidak hanya indah secara visual, namun juga memiliki makna yang mendalam. Stilisasi bentuk luku laku urip Kang Utomo sebagai wujud agrarisnya budaya dan masyarakat Yogyakarta. Luku yang dipadukan dengan bentuk pikulan memiliki makna kerja keras dan saling bekerja sama sebagai bagian dalam semangat pembangunan Yogyakarta. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di sisi timur dari Jembatan Kretek 2 ya. Dan di depan kita ini ada simpang 4 JJLS dan Jalan Pantai Depok. Nah dari simpang 4 yang ada di depan kita berbelok ke arah kanan. Nah saat ini kita sudah berada di Jalan Pantai Depok dan di depan kita ini adalah TPR atau tempat pemungutan retribusi. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah objek wisata Pantai Depok. Nah objek wisata Pantai Depok ini terkenal dengan kuliner seafoodnya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menikmati kuliner seafood, salah satu alternatif yang paling bagus ada di Pantai Depok. Dan di kawasan Pantai Depok ini teman-teman juga bisa berbelanja di Pasar Ikan Pantai Depok yang lokasinya ada di sebelah barat Pantai Depok. Nah saat ini kita terus berjalan ke arah timur di Jalan Parangkusumo. Nah posisi kita sekarang sudah berada di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah selanjutnya di depan kita, di sebelah kanan kita, ini terdapat objek wisata yang lainnya di pesisir Kabupaten Bantul, yaitu wisata Pantai Cemoro Sewu. Kemudian di sebelah kiri kita ini adalah kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Nah perlu diketahui bahwa Gumuk Pasir adalah bentang alam yang terbentuk oleh tenaga angin di daerah pantai, biasanya berupa gundukan pasir yang memanjang di sepanjang pantai. Gumuk Pasir Parangtritis menjadi salah satu warisan dunia World Heritage dengan membentuk endapan pantai yang mencapai ketinggian 5-15 meter, dan hanya ada 4 negara di dunia yang memiliki gumuk pasir, salah satunya adalah Indonesia. Nah gumuk pasir Parangtritis adalah tipe gumuk pasir barcan atau bulan sabit yang sangat langka di dunia karena terbentuk di iklim tropis basah, bukan iklim kering seperti biasanya, sehingga menjadikan fenomena geologi unik yang juga berfungsi sebagai pelindung pantai alami. Nah kita masih berada di Jalan Parangkusumo
Dan di depan kita ini ada pertigaan, kita berbelok ke arah kanan ya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Pantai Parangkusumo. Nah Pantai Parangkusumo ini terletak di antara Pantai Depok dan Pantai Parangtritis. Nah yang menarik dari pantai ini selain dikenal dengan cerita mitosnya terkait dengan legenda Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul, Pantai Parangkusumo juga dikenal dengan tradisi labuhan setiap tahunnya dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Keraton Surakarta Hadiningrat, dan tradisi budaya atau keagamaan seperti upacara melasti yang dilakukan oleh umat Hindu. Nah selain kegiatan tradisi dan budaya, di Pantai Parangkusumo juga diselenggarakan event yang bersifat internasional, yaitu Festival Layang-Layang Internasional Yogyakarta atau Jogja International Cat Festival yang biasanya diselenggarakan di pertengahan tahun. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki kawasan Pantai Parangtritis dan kita sudah berada di sisi barat Pantai Parangtritis ya. Selanjutnya kita akan mencari lokasi parkir dulu ya. Nah saat ini kita sudah berada di lokasi wisata Pantai Parangtritis. Kita berada di Dusun Mancingan, Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah sore ini kita akan memasuki Pantai Parangtritis dari ujung paling barat. Dan selanjutnya kita akan melakukan pantauan udara dari sisi barat Pantai Parangtritis. Nah seperti inilah suasana di sisi barat Pantai Parangtritis teman-teman, tidak seramai biasanya ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa mayoritas pengunjung dari Pantai Parangtritis adalah wisatawan dari luar Jogja, dan bisa dimaklumi karena masa liburan, terutama liburan sekolah, baru akan tiba sebentar lagi ya, sehingga biasanya akan penuh di sekitar akhir bulan Desember ya. Namun kita akan coba lihat di sisi timur pantai ya, karena Pantai Parangtritis ini mempunyai garis pantai yang cukup panjang ya, yaitu lebih dari 1 km. Nah teman-teman, di sini terlihat beberapa fasilitas di Pantai Parangtritis ya, antara lain ada jeep wisata dan ATV ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pantauan udara ya di kawasan Pantai Parangtritis ya. Dan terlihat ini adalah salah satu lokasi di bagian tengah Pantai Parangtritis, dan kalau kita perhatikan saat ini pengunjungnya lumayan ramai ya. Nah perlu kami sampaikan bahwa Pantai Parangtritis merupakan pantai berpasir vulkanik berwarna hitam. Pantai ini termasuk pantai yang cukup landai ya, dengan ciri khas ombak pantai selatan yang terkenal tinggi dan besar ya. Dan tinggi ombak di Pantai Parangtritis berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter ya. Namun saat kondisi ekstrim terkadang bisa mencapai 4 meter. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa Pantai Parangtritis ini adalah pantai dengan garis pantai lebih dari 1 km ya, sehingga Pantai Parangtritis merupakan pantai terluas sekaligus terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat siang Bapak. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Mbah Tono.
Di Pantai Parangtritis ini Mbah Tono sebagai salah satu penyedia jasa naik bendi ya Bapak ya. Bendi. Kalau untuk biayanya berapa aja Mbah Tono? Ya kalau sekarang kalau mungkin mentok ya 150. Tapi kalau cuma satu kali putaran 50. Satu kali putaran itu dari Sampai Parangtritis yang lama balikin lagi. Ini kan areal Parangtritis baru. Kalau mentok Batu Parang itu beda 150.000 tapi bebas waktunya terserah. Lalu kalau untuk satu bendi ini bisa memuat Satu berapa orang boleh, penumpang? 2 orang boleh. 2 orang tambah anak 2 boleh. Itu bendi ini dengan satu kuda ya Mbah Tono ya. Kuda tunggal, kuda. Namanya kuda ini siapa? Namanya Rukmini. Oh, ini ya jenisnya betina ya. Iya, Rukmini. Usianya Betina berapa semua. tahun? Betina semua. Baru 3 tahun. Kenapa memilih kuda jenis betina untuk Ya, andong biar anu, Mbak. lomba untuk Biar bendi? tidak nakal. Kalau ketemuan kalau cowok dan cewek bahaya mah nakal nanti menendang terus ngamuk. Oh, Birahi begitu. kalau Iya, cowok iya, cewek. iya, Tapi kalau iya. cewek semua kan ketemu enak, nyaman. Maksud mau cewek sama cewek kan mah seru bukan seru kan. Mungkin gitu. Iya. Lalu biasanya ramainya setiap hari apa? Ya kalau hari Wisatawan biasa sore, tapi kalau hari Sabtu Minggu memang tiap hari. kelebihan naik bendi dibanding umpama naik ATV atau jeep itu apa? Ya Kelebihannya? kalau naik bendi kan langsung mepet pinggir pantai boleh, tapi kalau jeep kan harus lewat yang atas. Soalnya kalau di pinggir sana banyak orang kan akan nabrak orang. Dan juga ini ya alat tradisional Ya, ya, ramah tradisional. lingkungan juga. Kami sejak tahun 85 atau lama. Wow, masya Kalau jeep Allah. kan setelah gempa 2006, 2007 mulai ada. Dulu kan belum ada. Ya ada cuma bendi dan kuda tunggang. Oh iya iya. Ya, terima kasih banyak Mbak Ya, Tono. Ya, semoga Mbak Tono sekeluarga Ya. selalu sehat dan Ya. kuda Rukmini ya, mohon maaf Rukmini ya. namanya. Ya, kuda Rukmini selalu sehat selalu ya. Selamat siang Bapak. Yang Kak, ya. Maaf dengan Bapak siapa? Bapak Eko. Sebagai salah satu penyedia jasa tikar ya Bapak Oh, ya. iya. Lalu kalau untuk harganya berapa Bapak? Kalau untuk harga itu semua dipatok 25 ya Kak. Satu karpetnya. Lalu kalau untuk durasi waktunya berapa jam Bapak? Maksimal 2 jam. Maksimal. Lalu biasanya kalau paling ramai itu pengunjung di Pantai Parangtritis itu hari apa saja? Sabtu sama Minggu. Cuma itu doang. Jam-jam sore atau pagi hari Bapak? Nggak tentu ya Kak. Kadang-kadang pagi udah datang, kadang-kadang sore. Lalu kalau untuk jasa tempat Bapak menyediakan apa saja Bapak? Cuma ini doang Kak. Cuma apa? Jasa payung sama ini mainan. Oh, jasa payung sama mainan ya? Iya. Antusias pengunjung atau wisatawan yang berkunjung di Pantai Parangtritis bagaimana Bapak? Ya untuk kesannya ya lumayan bagus lah. Ya pengalaman orang-orang sini semua pada suka gitu aja lah. Pada puas gitu. Lalu kalau untuk biasanya kalau di Pantai Parangtritis ini untuk menyambut tahun baru itu apakah ada perayaan atau pesta kembang api Bapak? Paling kembang api kan. Ya. Nanti kembang api kalau ada nanti di kampung-kampung itu ada kesenian ya. Lalu harapan Bapak sebagai salah satu penyedia jasa tikar yang ada di Pantai Parangtritis ini apa Bapak? Ya semoga pengunjung itu nggak bosan terus sering-sering kesini. Pokoknya dipakai nama-nama harum lah Parangtritis gitu ya. Ya, Bapak sudah sejak kapan ini Bapak menyediakan jasa tikar di Pantai Udah Parangtritis? lama Kak. Kalau saya kan di sini kan apa ya? Kira-kira tuh udah 12-an tahun ya. Ya, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama, waktunya ya, Kak. Bapak. Ya, Semoga sama-sama. sehat selalu dan Amin, murah rezeki amin, Bapak. amin, ya, amin, Pantai Kak. Parangtritis semakin banyak dikunjungi Amin, wisatawan. amin ya, itu harapan kami ya. Iya.
Sumanto. Sebagai salah satu penyedia jasa ATV di Jasa, Pantai ya, Parangtritis Pantai ya. Parangtritis, ya. Lalu tempat masnya untuk biaya ATV-nya berapa aja? Untuk biaya ATV yang kecil itu 50.000, itu kapasitas dewasa anak-anak. Kalau berdua anak-anak bisa. Kalau yang besar itu 100.000 bisa buat 2 dewasa sama 1 anak-anak. Lalu kalau untuk durasinya apakah ada batasannya? Kalau untuk durasi kita mainnya per 20 menit. Kalau untuk biaya jasa naik jeep wisata di Pantai Parangtritis Kalau berapa aja? untuk wisata jeepnya itu yang trip pendeknya di harga 400, itu nanti ada 4 destinasi. Kalau yang mediumnya itu 500, ya itu kemungkinan 8 tempat, jadi saya kurang tahu. Kalau yang longnya itu 700. Kalau waktu jeep itu fleksibel, jadi tergantung tamunya. Kalau foto-foto video bisa dibantu sama driver juga. Lalu kalau untuk tempat masnya menyediakan jasa apa aja selain ATV? ATV bisa, jeep bisa. Lalu kalau untuk biaya jeep tadi, yang paling murah tadi berapa? Yang paling murah itu di harga 400. Yang paling murah itu yang trip pendek, yang short itu di harga 400. Itu nanti ada 4 destinasi, Ikon Parangsumol, Cempuri, Ikon Parangtritis sama Pantai Karang, ujungnya Pantai Parangtritis. Lalu kalau untuk waktu yang terbaik untuk mengunjungi wisata di Pantai Parangtritis itu sebaiknya pagi atau sore? Sebaiknya pagi sama sore. Kalau pagi kan nggak terlalu panas. Kalau sore nanti kita bisa dapat foto sunsetnya juga. Kalau siang itu lumayan panas soalnya. Kalau untuk pagi biasanya wisatawan disarankan untuk berkunjung ke Pantai Parangtritis ini jam-jam berapa aja? Kalau pagi antara kebanyakan sebelum jam 5 itu udah ramai di sini. Jadi paling sampai jam 9-10 itu udah terasa panas. Lalu kalau untuk sore harinya? Kalau sore habis ngasar itu agak teduh, nanti bisa nunggu sunset juga, buat foto-foto juga bagus. Menurut masnya keunggulan Pantai Parangtritis dibanding pantai-pantai yang lain yang ada di Jogja? Kalau Pantai Parangtritis soalnya itu destinasi udah paling lama kan, terus untuk ada mitos-mitosnya juga. Tapi kalau semua pantai sebenarnya bagus. Ya. Kalau di sini itu tempat areanya luas juga, wahana bermainnya juga banyak. Kalau untuk wisatawan yang paling ramai itu di Pantai Parangtritis di hari apa aja, Mas? Kalau musim libur sekolah itu paling ramai. Kalau hari biasa paling Sabtu Minggu, kalau nggak musim tanggal merah. Biasanya kalau ramainya di Pantai Parangtritis ini jam-jam berapa aja? Ramainya pagi sama sore. Sore itu jam 5, kalau pagi itu antara jam 5 sampai jam 9 itu ramai. Kalau yang untuk berkunjung di sini, kalau mau berenang sebaiknya hati-hati, jangan terlalu ke tengah. Biasanya itu pengunjung yang terbawa arus itu sudah dikasih peringatan, nanti yang memberitahu peringatan pergi, dia berenangnya ke tengah lagi. Ya. Kalau di Pantai Parangtritis ini sangat-sangat terkenal dengan mitos Kanjeng Ratu Kidul ya Mas ya. Menurut Masnya bagaimana sih antara mitos dan yang berhubungan dengan Pantai Parangtritis ini? Kalau mitos itu persepsi orang beda-beda sih. Kalau misalnya ada yang bilang pakai baju hijau nggak apa-apa, saya sering pakai baju hijau juga. Jadi itu tergantung kepercayaan individu masing-masing sebenarnya kalau mitos itu. Ya, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Semoga sehat selalu dan murah rezeki, dan semoga Pantai Parangtritis semakin banyak dikunjungi wisatawan. Ya. Ya, selamat sore. Sore, Mbak. Terima kasih. Nah, Pantai Parangtritis meski berpasir hitam, tapi pantai ini menawarkan keindahan pemandangan yang menawan. Hal ini dikarenakan keberadaan perbukitan di sekitar pantai, terutama bukit di sisi timur Pantai Parangtritis yang ikonik. Nah, berbagai aktivitas yang bisa dilakukan di Pantai Parangtritis saat berwisata di pantai ini antara lain berkuda, menaiki delman, berkeliling pantai menggunakan ATV, jeep wisata, bermain layang-layang, bermain air, atau sekedar duduk-duduk di tepi pantai dengan menikmati suasana pantai. Nah, salah satu keunggulan dari pantai ini selain menawarkan pemandangan pantai yang indah, fasilitas yang lengkap,
Pantai Parangtritis juga sangat mudah dari sisi akses, baik dari sisi infrastruktur jalan maupun dari faktor jarak, terutama jika dijangkau dari kota Yogyakarta. Sehingga tak heran pantai ini banyak diserbu para wisatawan yang kebanyakan menggunakan bus pariwisata, apalagi saat ini dengan adanya jembatan Kretek 2 dan jembatan Kabanaran yang menghubungkan JJLS Kulon Progo dan JJLS Bantul, sehingga pantai Parangtritis akan sangat mudah diakses dari berbagai arah, salah satunya dari Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA. Nah, pantai Parangtritis mempunyai karakter ombak yang relatif besar ya, meski pada sore hari ini terlihat ombak tidak terlalu besar teman-teman ya. Nah, dengan karakter ombak yang relatif besar dan keberadaan palu serta rip current, maka kami menyarankan kepada teman-teman jika bermain air jangan terlalu ke tengah ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, hal yang menarik lainnya di Pantai Parangtritis, khususnya di sisi timur pantai, di sini kita bisa melihat olahraga para layang dari dekat ya, yaitu aktivitas ekstrim yang menawarkan pemandangan spektakuler Pantai Parangtritis dan Samudra Hindia dari ketinggian, yang dilakukan dari Bukit Watu Kupit, Gunung Kidul, yang lokasinya tidak jauh dari Pantai Parangtritis, dan lokasi pendaratannya ada di sisi timur Pantai Parangtritis. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami dari siang hingga sore hari ini di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.